Maaf, ambut dulu, ambut dulu. Ada yang mau bertanya? Mas Yohanes, siapa yang masih nggak paham? Nah, ini untuk akun uang muka pendapatan sewa, sama ini akun pendapatan sewa. Jadi akun yang sendiri-sendiri tadi loh, yang per akun kas sendiri, terus piutang sendiri. Nah di sini uang muka pendapatan sewa sendiri, pendapatan sewa sendiri. Nanti kan tahu saldo akhirnya berapa, terus masuk di balance sheet. Nah, pendapatan sewa nanti masuk laba rugi, uang muka pendapatan sewa masuk di neraca. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk yang transaksi kedua? Ayo, silakan bertanya kalau masih kurang paham. Kalau yang dibayar di muka itu pasti masuk penyesuaian, Mbak. Tapi ada lagi transaksi lain yang di luar itu. Jadi biasanya pokoknya kalau ada pendapatan dibayar di muka atau sewa dibayar di muka, itu pasti harus disesuaikan nantinya. Tergantung soal. Pokoknya ingat, Mbak sama Mas bikin pencatatannya tergantung dari soalnya. Karena biasanya setiap soal itu kan beda-beda kan, setiap soal beda-beda, terus ada juga kata-kata yang menjebak. Nah itu harus teliti, taunya dari mana ya, dari latihan. Jadi semakin mbak sama mas banyak-banyak latihan, semakin tahu, oh ini jenis soalnya nanti kerjakannya kayak gini, ini kayak gini. Jadi jangan bosen-bosen latihan ya. Premi asuransi itu kan juga modelnya kayak gitu. Nah, ini sekarang kita masuk ke transaksi ketiga, yaitu pengalokasian harga perolehan dari aktiva jangka panjang. Nah, sekarang kita berbicara tentang aktiva jangka panjang. Masih ingat kan? Aktiva tetap yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, di sini tapi khusus tanah itu kan nggak ada depresiasinya, nggak ada penyusutannya, jadi biasanya kita nggak bikin tanah. Paling kayak kendaraan atau mesin atau bangunan jarang sih. Kalau di soal biasanya kendaraan atau mesin. Kalau tanah nggak ada penyusutannya. Nah, di sini kan kenapa kok kita perlu mencatat penyusutan? Karena setiap tahun masa manfaatnya kan pasti berkurang. Kayak misalnya mesin kalau dipakai lama-lama kan ya bisa lama-lama rusak. Kendaraan juga, misalnya ada kebretnya atau ada bannya yang rusak atau apa. Nah, itu kan berarti kan menyusut kan, manfaatnya dari kendaraan atau dari mesin itu berkurang. Makanya perlu kita catat. Caranya tahu dari mana? Nah, ini cara tahu depresiasi per bulan atau penyusutan per bulannya, yaitu rumusnya harga pokok dikurangi nilai residu, yaitu nilai sisa, dibagi taksiran pemakaian dalam bulan. Ini sih nggak patokan harus dalam bulan ya, nanti tergantung soalnya. Bisa aja mereka mintanya dalam tahun, misalnya masa manfaatnya selama 5 tahun, nanti soalnya juga minta berapa penyusutan per tahun, ya berarti ngitungnya per tahun aja, nggak usah per bulan. Tapi andai kata di soalnya mintanya per bulan, ya berarti Mbak tinggal dikalikan 12 aja. Nilai residu itu nilai sisa. Jadi misalnya contohnya, langsung ke contoh aja deh. Nilai residu itu nilai sisa. Jadi di sini
Pada tanggal 1 Juni, usaha angkutan kilat membeli 2 buah kendaraan masing-masing dengan harga perolehan yaitu 6,5 juta. Yaitu ini harga pokoknya ya. Jadi ketika membeli kendaraan itu membayar 6.500.000. Karena manfaat kendaraan terbatas, maka bagian harga perolehan harus dialokasikan pada bulan Juni. Diperkirakan manfaat kedua kendaraan tersebut 5 tahun. Jadi kendaraannya bisa bermanfaat selama 5 tahun atau 60 bulan. Jadi dari 5 kali 12 selama 5 tahun itu kan ada 60 bulan. Nah, pada akhir masa manfaat setiap truk mempunyai nilai residu yaitu nilai sisa sebesar 500.000. Jadi ketemu, tahu nggak penyusutannya berapa per bulannya? Kalau dilihat dari rumus tadi, berarti rumusnya gimana Mbak Yani? Kalau kata Mbak Triani per bulannya 100.000, dapat dari mana Mbak? Yang lain? Jawab. Mbak Triani, Mbak ini benar. Jadi kan tadi Mas harga perolehannya kan 6,5 juta, kita membeli harga itu, terus ada nilai residu atau nilai sisa dari kendaraan masih bisa 500.000. Berarti kan 6,5 juta dikurangi 500.000 kan ketemu 6 juta. Nah, penyusutannya per bulan yaitu tadi kan masa manfaatnya 5 tahun. 5 tahun berarti kalau dikalikan jadi per bulan dikalikan 12 berarti ketemu 60. Berarti 6 juta dibagi 60 bulan. Per bulannya ketemu 100.000. Itu rumusnya. Jadi penyusutan per bulan yaitu 100.000. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tapi andai kata di soal itu nggak ada nilai residu ya berarti nggak usah dikurangin apa-apa ya, langsung aja, berarti langsung harga perolehan dibagi masa manfaat. Pokoknya tergantung soal. Oke, kalau paham gimana cara mencatatnya? Nah ini tadi sudah. Nah ini tadi kan karena belinya dua bulan kan, belinya 2 kendaraan ya berarti dikalikan 2, jadi 200.000 per bulan untuk 2 kendaraan. Nah ini cara mencatatnya. Ini jurnal penyesuaiannya ya. Ini bukan buku jurnal umum, tapi ini jurnal penyesuaiannya di akhir bulan. Jadi bulan Juni sudah ikut dihitung. Jadi kan di soalnya kayak gitu, dibebankan langsung pada bulan Juni, berarti biaya depresiasi kendaraan didebet kan, beban sama biaya sama ya. Beban depresiasi kendaraan didebet, terus kreditnya akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 200.000. Ini pasangannya. Pokoknya kalau ada tentang penyusutan berarti beban sama akumulasi penyusutan, beban penyusutan sama akumulasi penyusutan, atau beban depresiasi sama akumulasi depresiasi. Itu pasangannya pokoknya kalau ada penyusutan. Paham? Jadi setiap bulan nanti selama 60 bulan di akhir bulan mencatat seperti ini. Ada yang mau ditanyakan hal ini? Bingung? Halo? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini cara mencatat penyesuaiannya seperti ini ya. Jadi beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Yang lain yang dari tadi nggak ada suaranya gimana? Pusing?
bingung